Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 311. Ubah Dinasti. Kata-kata ini diteriakkan dari Hua Yunxing dan yang lainnya, suaranya seperti bunyi bel, jauh dan nyaring. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat dan dia melihat kekerumunan dan berkata, Hua Yunxing, ini adalah tanda keluarga Lin. Anda dapat menggunakan tanda ini untuk mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia yang bersedia memberontak, dan memberitahu mereka bahwa jika mereka mau mengambil tindakan, tidak peduli apakah semuanya berhasil atau tidak, aku, Lin Yan, bahkan bisa mengeluarkan ramuan suci. Ya, Hua Yunxing berkata segera setelah mendengar ini, dan dia tidak lagi memandang Lin Yan sebagai seorang pemuda di matanya. Tapi raja, kaisar sejati, dan siapa di seluruh kekaisaran yang tidak mengetahui keterampilan alkimia Lin Yan. Seorang alkemis sangatlah luar biasa dan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Hua Yunxing dulu seperti ini, dan dia memiliki kekuatan untuk tidak takut pada keluarga kerajaan. Lin Yan bahkan lebih kuat dari keterampilan alkimianya dan benar-benar merupakan alkemis nomor 1 di kekaisaran. Selain itu, Lin Yan sekarang adalah presiden dari Persatuan Alkemis. Dengan token ini, atas nama Lin Yan, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang bisa dikumpulkan. Bahkan Hua Yunxing pun sedikit terkejut. Siapapun yang Anda sakiti, jangan pernah menyinggung seorang alkemis. Mengapa Mubairen, Jian Wuji dan lainnya mengikuti Lin Yan? Itu karena keterampilan alkimia Lin Yan. Mubairen, ambil token ini dan pergi ke kabupaten besar. Atas nama saya, kumpulkan praktisi dari 4 kabupaten dan kota untuk membentuk pasukan besar, kata Lin Yan lagi. Iya, Mubairen mengambil langkah maju. Dia tahu bahwa Lin Yan memiliki hubungan yang berbeda dengan banyak orang berkuasa di daerah tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut memiliki reputasi yang sangat kuat di kabupaten dan kota setempat. Biarkan mereka melambaikan tangan, kekuatan macam apa itu. Dalam pertempuran hari ini, meskipun terdapat banyak praktisi dari kabupaten dan kota lain, mereka masih merupakan minoritas. Saat ini, sambil memegang token, sudut mulut Mubairen sedikit kering. Jian Wuji, jika kamu memegang tokenku dan memanggil sekte kekaisaran, mereka akan bangkit. Lin Yan mengambil token lagi dan memberikannya kepada Jian Wuji, master lama dari sekte pedang gila. Sekte Kuangjian memiliki sejarah 1000 tahun di kekaisaran ini dan merupakan pemimpin sekte tersebut. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti bisa memenangkan banyak sekte. Mendengarkan perintah ini, bahkan para siswa di Akademi Roh pun sedikit terkejut. Orang-orang kuat kekaisaran direkrut oleh Hua Yunxing. Keluarga kekaisaran dipanggil oleh Mubairen. Sekte kekaisaran dipimpin oleh Jian Wuji. Kekuatan semacam ini saja sudah bisa membuat keluarga kerajaan gemetar. Terlebih lagi, Lin Yan masih memiliki 5 binatang suci. Kera suci bersisik emas, aku memerintahkanmu untuk memanggil binatang buas dari 4 gunung dalam waktu 5 hari. Pada saat ini, Lin Yan berteriak lagi. Mengaum, 5 binatang suci tiba-tiba meraung, sosok mereka bergerak, dan menghilang ke segala arah. Mendesis. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang menarik napas dalam-dalam. Dalam keadaan ini, seberapa kuatkah ini? Lin Yan, jika keluarga kerajaan dihancurkan, saya bersedia menjadi garda depan. Zhang Yue berkata dengan ekspresi kental. Jika bukan karena keluarga kerajaan, bagaimana keluarga mereka bisa terpecah? Saya juga bersedia. Gao Qi dan yang lainnya juga berdiri. Baik, Lin Yan menatap mereka dan segera mengangguk. 5 hari dari sekarang,
akan ada pertempuran antara para jenius teratas dari 4 halaman. Setelah pertempuran itu, saya ingin keluarga kerajaan membayar dengan darah. Teriak Lin Yan. Saat ini, matahari terbenam benar-benar terbenam, dan kegelapan menyelimuti bumi. Suara Lin Yan begitu dingin hingga hanya menembus hati. Mata semua orang, dewa itu tercengang dan penuh niat membunuh. 5 hari kemudian, ini pasti akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Lin Yan juga terlihat serius. Keluarga kerajaan sangat besar, dengan puluhan ribu pengawal, dan ada juga pengawal kerajaan yang kuat. Jika rencananya tidak selesai, itu akan menjadi bencana. Bagaimanapun, warisan keluarga kerajaan sangatlah luar biasa. Penatua Agung, apakah kamu baik-baik saja di sisi lain perbatasan? Lin Yan kemudian menatap Lin Jiandao. Hahaha, surat Lin Kuan mengatakan bahwa dia telah mengambil kendali segalanya. Jutaan pasukan ada di tangan keluarga Lin saya. Kami telah merencanakan selama berbulan-bulan dan hanya menunggu pertempuran ini. Lin Jian tiba-tiba tersenyum sepenuh hati. Lin Kuan, saat nama ini keluar, banyak orang yang terkejut. Hanya ekspresi Hua Yunxing yang cerah. Lin Kuan dari keluarga Lin, dia masih hidup. Beberapa tahun yang lalu, dia melarikan diri dari keluarga Lin dan berlatih ke segala arah. Dikatakan bahwa dia dibunuh di perbatasan. Yin Seng juga mengerutkan kening, menatap Lin Jiandao. Hanya saja dia mengganti namanya. Dia dan aku, keluarga Lin, bertukar surat dari waktu ke waktu. Belakangan, keluarga Lin kami memiliki hubungan yang rumit dengan keluarga kerajaan, jadi kami tidak membiarkan dia kembali. Sebaliknya, dia terus berlatih di daerah perbatasan, yang sebenarnya meningkatkan kekuatannya banyak. Kemudian, karena Yaner dan keluarga Lin kami memiliki latar belakang yang kaya, kami memberinya banyak pil. Yaner ingin dia bergabung dengan tentara dan mencoba memonopoli kekuasaan sebanyak mungkin. Lin Jiandao. Jadi itu dia. Semua orang menatap Lin Yan sambil menghela nafas. Petik 2. Ini mengejutkan banyak orang. Itulah kekuatan militer di perbatasan. Bahkan seorang kultivator Saint Realm setengah langkah, bahkan jika dia bergabung dengan tentara, tidak dapat dengan mudah merebutnya. Tetapi ditambah dengan keluarga Lin yang ketiga, tetua keluarga Lin dan rencana Lin Yan, semuanya tidak pasti. Lagi pula, ketiga tetua keluarga Lin juga telah mencapai tahap setengah langkah kesucian. Dengan sejuta pasukan di tangan, keluarga kerajaan takut akan tidak ada bala bantuan sama sekali. Hal sebenarnya yang membuat orang takut adalah pasukan ini dari segala penjuru. Ada jutaan orang. Jika keluarga kerajaan benar-benar dalam bahaya dan tentara menekan, apalagi para penggarap suci setengah langkah, bahkan para penggarap orang suci pun akan terpengaruh. Sulit untuk menghadapinya. Konsumsi sederhana dari orang-orang itu juga dapat menghabiskan kekuatan spiritual dari orang suci yang kuat. Sekarang keluarga Lin memiliki jutaan pasukan, mereka pasti akan mampu hentikan pasukan lain. Saya, keluarga Lin, mengendalikan 4 tentara kekaisaran. Satu saja sudah cukup. Lin Yan berbicara saat ini. Selama pasukan ini memblokir 3 pihak lainnya dan memberi mereka waktu beberapa hari, keluarga kerajaan akan dihancurkan. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk mengendalikan 3 pasukan lainnya. Selama mereka yang dengan tulus dibunuh telan saja para jenderal keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, beberapa petugas perbatasan tidak puas dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kejam dan menindas keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga alasan paling penting mengapa Lin Kuan dan 3 tetua keluarga Lin dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan militer.
Para prajurit itu, dengan tulus demi negara. Mereka bertempur sampai mati dengan penggarap kekaisaran lainnya di daerah perbatasan, hanya untuk melindungi keluarga mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa banyak keluarga orang dibunuh oleh keluarga kerajaan. Kebencian ini telah membuat mereka membenci keluarga kerajaan Yunton. Kehilangan kepercayaan. Keluarga kerajaan telah kehilangan dukungan rakyat sejak lama. Jika tidak kuat, seseorang pasti sudah memberontak sejak lama. Sekarang, keluarga Lin telah menjadi cukup kuat untuk menggulingkan kekaisaran. Semua orang berdiri dengan bangga, dengan ekspresi menakjubkan dan mata cerah. 5 hari kemudian, adalah saat ketika Anda benar-benar mengayunkan pedang Anda untuk menangkan kejuaraan. Larut malam, semuanya sunyi. Banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran masih belum pergi. Mereka akhirnya tidak bisa mendengar suara perkelahian. Pada saat ini, seorang praktisi dengan kekuatan besar bergerak menuju tempat ini. Melihat tidak ada lagi binatang yang menghentikan mereka, banyak orang mengikuti. Pertarungan hari ini sangat menarik perhatian. Banyak orang ingin tahu bagaimana akhirnya. Namun ketika mereka melihat pemandangan di sini, banyak dari mereka yang gemetar di dalam hati. Tempat ini penuh dengan darah dan niat membunuh masih ada. Di darat, masih banyak jurang yang tersisa akibat pertempuran. Lebih banyak dari mereka adalah mayat. Mayat-mayat itu sangat mempesona. Siapa orang-orang ini? Mereka bukan siswa dari akademi spiritual. Mereka bukan remaja. 5 Abdatek Besa Asteris Up. Mereka bukan anggota keluarga Lin atau persekutuan alkemis. Mungkinkah mereka adalah armor suci? Tentara. Bagaimana mungkin? Pasukan armor suci tidak terkalahkan. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak memiliki armor suci di tubuh mereka. Mereka jelas bukan tentara armor suci. Baru setelah mereka selesai berbicara barulah mereka mengetahuinya meskipun orang-orang ini tidak memakai holy armor. Tapi pakaiannya sangat konsisten. Dan ini jelas merupakan pakaian yang dikenakan saat pertempuran, dengan logo kerajaan Wonton di atasnya. Saat semua orang melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Orang-orang ini sebenarnya adalah tentara armor suci. Apakah mereka semua sudah mati? Dan baju besi suci di tubuhnya diambil. Ini sungguh sulit dipercaya. Dalam semalam, berita itu menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Bang, sampah. Sungguh sia-sia. Petik 2. Apakah itu Dan Yuan atau Fu Yuan? Yuming dan Deng Jiu sangat marah. Ekspresi mereka sangat marah, dan mata mereka seperti menyemburkan api. Keluarga kerajaan memberitahu mereka betapa kuatnya pasukan armor suci, dan bahwa mereka bahkan tidak takut pada Raja Suci. Saat itulah Fu Yuan dan Dan Yuan memperhatikan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memandang keluarga kerajaan? Tapi sekarang, saat ini, keluarga kerajaan dan aulanya seperti reruntuhan. Yun An, Yun Ze dan lainnya termasuk di antara mereka. Mereka tampak semakin marah. Di bawah kaki mereka ada banyak benda yang hancur dan berubah menjadi bubuk. Seorang kultivator dari ibu kota kekaisaran muncul. Kali ini, bukan hanya para siswa dari Akademi Roh yang mengambil tindakan. Seorang kultivator berbicara. Tentu saja mereka bukan satu-satunya. Dengan hanya mereka, bagaimana mereka bisa menjadi lawan tentara armor suci kita? Yun An berteriak keras, dan aura kultivator Saint Realm setengah langkah ditampilkan, membuat banyak orang di sekitarnya dia tampak seperti diam seperti jangkrik. Apakah seseorang dari keluarga Lin yang melakukannya? Ekspresi Yun Ze berubah dan dia menatap orang itu. Tidak benar, itu keluarga Lin. Dikatakan bahwa Lin Jian dan yang lainnya meminta Hua Yunxing,
Mobairen dan yang lainnya untuk mengambil tindakan, dan bahkan ada beberapa makhluk roh di antara mereka, kata pria itu. Keluarga Lin, itu mereka lagi, kata Yun An. Begitu dia selesai berbicara, senjata suci di tangannya juga dipegang erat olehnya. Niat membunuh dilepaskan dari tubuhnya satu demi satu. Raja sangat marah sehingga dia membaringkan jutaan mayat. Semua orang menatap, mengetahui bahwa Yun Anaconda akhirnya akan menyerang keluarga Lin. Apalagi mereka sudah lama menganggap keluarga Lin sebagai musuh hidup dan mati. Jika keluarga Lin tidak berada di halaman spiritual, mereka pasti sudah membunuh keluarga Lin dan Lin Yan sejak lama. 5 hari kemudian, keluarga Lin akan muncul di lokasi pertarungan antara pemimpin jenius dari 4 halaman. Pada saat itu, adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyingkirkan keluarga Lin, kata Yun Ze. Yun Anaconda juga mengangguk dengan keras. Jika keluarga Lin tidak tersingkir, keluarga kerajaan akan mendapat masalah. Hanya saja mereka telah berada di halaman spiritual, dan keluarga kerajaan tidak ada hubungannya. Kali ini, bersama Dan Yuan dan Fu Yuan, kami akhirnya mampu memaksa keluarga Lin keluar. Selama mereka meninggalkan akademi spiritual, mereka percaya diri. Kali ini tentara armor suci mengecewakan mereka, dan mereka tidak akan melakukannya lagi. Dalam pertempuran antara pemimpin jenius dari 4 halaman, mereka pasti akan memusnahkan keluarga Lin sepenuhnya. Sedangkan untuk akademi spiritual, mereka tidak takut. Dan Yuan dan Fu Yuan akan mengambil tindakan untuk menghentikannya dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, Dekan Akademi Spiritual dan yang lainnya bukan berasal dari kekaisaran. Setelah 1 tahun, cepat atau lambat mereka harus pergi. Keluarga kerajaan Yunton masih memiliki keputusan akhir di kerajaan ini. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar. Di bawah malam ini, cahaya yang menyilaukan muncul. Kemudian Yun An dan yang lainnya merasakan aura familiar itu, dan senyuman di bibir mereka menjadi semakin dalam. Leluhur, kamu keluar dari pengasingan. Aura ini benar-benar berubah menjadi orang suci. Hahaha, keluarga kerajaan kita akhirnya memiliki seorang penggarap sejati dari alam suci yang bertransformasi lagi. Selama leluhur ada di sini, keluarga Lin akan dihancurkan. Kita tidak perlu takut pada Hua Yunxing dan yang lainnya. Yun An, Yun Ze dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Seorang kultivator di alam transformasi suci mewakili kekuatan absolut. Kekuatan ini tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Tidak peduli seberapa kuat persekutuan alkemis, dan tidak peduli betapa luar biasa Hua Yunxing, mereka tetap bukan apa-apa di depan para penggarap sejati dari alam transformasi suci. Melihat Yun An dan orang lain yang menunjukkan kegembiraan, seorang lelaki tua dari keluarga kerajaan masih mengerutkan kening. Dia tidak percaya, bisakah Hua Yunxing dan yang lainnya menghancurkan tentara armor suci sendirian. Keluarga Lin memang memiliki banyak orang suci setengah langkah, di antara tentara armor suci, hanya Yun Si yang menjadi orang suci setengah langkah, tapi seharusnya tidak seperti ini. Seluruh pasukan hancur. Jika keluarga Lin benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka keluarga kerajaan mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun, Yun An dan yang lainnya mungkin tidak tahu banyak tentang tentara armor suci, tapi dia secara pribadi pernah berperang melawan tentara armor suci. Namun saat ini, sesosok muncul di depan mereka. Pria ini mengenakan jubah biru, dengan sutra mengalir di wajahnya, dan pelipisnya yang seputih salju membuat orang merasa bahwa dia penuh vitalitas. Jejak kekuatan suci itu memenuhi udara seperti sungai yang bergelombang. Nafas itu semakin berkesinambungan.
Apakah ini alam transformasi suci? Berada di dalamnya, bahkan orang suci setengah langkah pun merasa takut. Bahkan ngeri dari dalam. Leluhur, pada saat ini, menatap pria ini, Yun An, Yun Ze dan yang lainnya segera berlutut dan membungkuk. Dan kekhawatiran orang itu hilang sama sekali. Dengan orang yang begitu kuat, apa yang harus ditakuti oleh keluarga kerajaan? Saya telah mendengar tentang urusan keluarga Lin. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengaturnya, saya akan mengambil tindakan untuk menekan mereka sepenuhnya dalam 5 hari untuk mengejutkan kekuatan keluarga kerajaan saya. Dia berkata dengan cahaya aneh di matanya. Suara ini terdengar jelas, namun dengan udara dingin yang kuat. Seolah-olah ada gunung di depan Anda, dan gunung itu akan hancur karenanya. Sekarang setelah saya mengambil tindakan, saya akan sepenuhnya membiarkan semua kekuatan di kekaisaran mengetahui kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan kita. Dalam 5 hari, saya akan pergi menemui orang-orang tua itu. Mungkin mereka belum mati. Bersama mereka di sini pada saat itu, keluarga kerajaan akan momentumnya akan semakin besar. Ucapnya lagi. Mendengar ini, semua orang kaget dan senang. Orang yang bisa disebut orang tua oleh nenek moyang keluarga kerajaan secara alami adalah orang kuat pada masanya. Bahkan Yun An dan yang lainnya tahu bahwa nenek moyang mereka memiliki beberapa teman hidup dan mati, dan orang-orang itu bukan hanya penanam kekuatan spiritual, tetapi juga penanam kekuatan jiwa. Ada nenek moyang, ditambah mereka. Keluarga kerajaan pasti bisa menekan segalanya. Setelah malam itu, ibu kota kekaisaran secara ajaib menjadi tenang kembali. Namun para penggarap di ibu kota kekaisaran tidak tenang. Karena suasananya akhir-akhir ini sungguh aneh. Banyak rumor yang beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa di dalam halaman spiritual, sinar cahaya bersinar, dan banyak sekali kultivator yang telah membangunkan fisik mereka dan bahkan meningkatkan fisik mereka lebih jauh. Yang lain mengatakan bahwa keluarga kerajaan mengerahkan pasukan untuk menghukum para jenderal, banyak tentara kuat bergegas menuju ibu kota kekaisaran siang dan malam, dan mereka pasti akan membunuh keluarga Lin. Keluarga Lin, setelah kehilangan Lin Yan, masih sangat kuat. Hua Yunxing, Mu Bairen dan lainnya masih terikat dengan keluarga Lin. Banyak orang menghela nafas. Dalam hati mereka, Lin Yan digulingkan dan Mu Bairen serta yang lainnya seharusnya sudah lama pergi. Namun dalam pertempuran itu, seseorang melihat Mu Bairen dan yang lainnya masuk jauh ke dalam lingkaran pertempuran. Apakah karena Yin Seng? Seseorang menyebut orang ini, dan banyak orang tiba-tiba menjadi fokus. Yin Seng telah lama menyatu dengan keluarga Lin. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa kemampuan alkimia Yin Seng juga sama menakjubkannya. Meski tidak sebaik Lin Yan, dia melampaui Hua Yunxing di kekaisaran ini. Dengan dia di sini, dia secara alami dapat mengumpulkan banyak orang kuat. Tapi semua orang menggelengkan kepala sedikit, tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga atau bahkan satu orang. Bisakah itu lebih kuat dari sebuah kerajaan? Lin Yan dan keluarga Lin telah mengkonfirmasi untuk menghadiri pertempuran untuk para jenius terbaik dari 4 halaman. Alasan mengapa keluarga kerajaan memaksa mereka keluar adalah untuk membunuh mereka, bukan? Memikirkan hal ini, banyak orang putus asa terhadap keluarga Lin. Ledakan. Pada saat ini, di Fuyuan, suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh akademi. Ekspresi Yuming memadat, dan dia juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian dia mengambil langkah maju, menginjak senjata suci di bawah kakinya, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan, dan kekuatan jiwanya dengan cepat berubah menjadi rune, menutupi energinya.
Namun cahayanya masih mengembun dan tidak pernah menyebar. Setengah langkah menuju alam kesucian, aku tidak menyangka bahwa perjalanan ke pegunungan tandus akan membuka potensimu sebanyak itu. Menatap area di mana Yun Mengrou mundur, senyuman muncul di bibir Yuming. Di Fuyuan ini, dia tahu bahwa jenius nomor satu bukanlah Lu Zhen, tapi Yun Mengrou. Kekuatan misterius pada gadis ini terlalu luar biasa. Sekali dinyalakan pasti lepas landas. Bahkan bisa melambung ke angkasa di masa depan. Dengan dia di sini, Fuyuan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam pertarungan memperebutkan jenius teratas dari 4 halaman. Masih ada 3 hari sampai pertempuran para jenius teratas di 4 halaman. Lin Yan, tunggu saja. Ketika Yun Mengrou berdiri di depanmu sebagai seorang jenius sejati, aku ingin melihat ekspresimu. Yuming lengran tersenyum. Saat dia memikirkan adegan ini, dia mencibir. Selama keluarga Lin keluar, mereka akan mati. Jika keluarga kerajaan gagal, maka dia akan mengambil tindakan. Dengan adanya Deng Jiu dari Danyuan di sini, dia sudah cukup untuk menghentikan Mo Yu. Pada saat ini, halaman spiritual dalam keadaan damai. Zhang Yue dan yang lainnya berlatih perlahan di bawah formasi suci yang besar, dan kekuatan spiritual mereka terus-menerus terkonsentrasi pada mereka melalui formasi tersebut. Membuat mereka tampak seperti orang suci di bawah malam. Pertempuran di Gunung Tandus, ditambah dengan pertempuran melawan tentara armor suci, menyebabkan para pemuda ini benar-benar kehilangan ketidakdewasaan mereka sebelumnya dan digantikan oleh ketekunan. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya berubah, dan kekuatan mereka juga meningkat pesat. Terutama Yang Fu, potensi dalam tubuhnya telah ditemukan, dan kini ia telah langsung mencapai level puncak alam Xuan Ling Xuan Dan. Menghadapi ini, dengan kecepatan kultivasi rata-rata, bahkan Mo Yu pun melihat ke samping. Dia telah melihat banyak orang jenius. Tapi ini pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Tapi Lin Yan sangat acuh tak acuh. Yang Fu awalnya luar biasa, dengan kekuatan dao besar tersembunyi di tubuhnya. Jika seorang kultivator seperti dia bisa bangun dalam 1 hari, tidak berlebihan jika bisa melampaui dewa dan membunuh makhluk abadi dalam sekejap. Dalam dunia kultivasi, rumor seperti itu bukanlah hal yang unik. Selain mereka, Mo Yu juga sedang berlatih. Ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius. Sayangnya saya tidak mendapat bimbingan dari guru terkenal, jadi saya berlatih sendiri. Jadi saya mengambil banyak jalan memutar dan tertunda lama. Di bawah bimbingan Lin Yan, dia telah mencapai alam Holy Lord. Sekarang, berdasarkan metode pelatihan yang ditunjukkan oleh Lin Yan, dia juga mengalami sedikit peningkatan selama periode ini. Dia bahkan semakin menantikan alam yang melampaui dewa. Ledakan. Malam itu, langit menderu, dan kilat menyambar. Seolah-olah langit sedang terkoyak. Guntur dan kilat, kekuatan penghancur yang sesungguhnya, dapat menghancurkan keabadian. Legenda mengatakan bahwa ini adalah auman Tuhan. Guntur langit sudah cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dan ketika guntur terdengar dari langit, kekuatan guntur langsung terkondensasi menjadi formasi. Saat ini, ada 2 orang dalam formasi ini. Lin Yan dan Mo Yu. Dan formasi ini bukanlah formasi biasa. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari susunan pengumpulan tambang. Itu adalah formasi suci pengumpulan guntur. Formasi ini berada di bawah bimbingan Lin Yan, dan Mo Yu mengandalkan kekuatan jiwa sucinya untuk memadatkannya. Namun tidak ada guntur dan kilat selama periode ini. Hingga saat ini, badai petir baru terjadi. Ledakan, langit menderu lagi, dan guntur serta kilat turun lagi,
memenuhi formasi, mengubahnya menjadi lautan guntur. Cek cek cek, Moyu menutup matanya dan segera mulai berlatih. Persen perbarui $dolar baru yang tercepat, naik. Fisiknya awalnya adalah tubuh petir. Dengan berlatih di lautan guntur seperti itu, kekuatannya dapat ditingkatkan lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa formasi ini jelas merupakan peluang baginya. Bahkan jika dia adalah dekan akademi spiritual, tetapi dia tidak memahami formasi seperti itu. Terkadang, dia sangat ingin tahu tentang Lin Yan. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dipahami Lin Yan. Bas. Kemudian dia tidak berhenti. Menghela nafas, kekuatan petir dengan cepat diserap olehnya, mengalir langsung melalui meridian dan organ dalamnya dan menyatu menjadi ramuan suci. Kekuatan seperti itu membuat ramuan sucinya secara bertahap terisi. Qi, dan formasi di sisi lain hukum, Lin Yan mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Dia membiarkan guntur dan kilat membombardirnya. Dalam formasi suci pengumpulan guntur ini, kekuatan guntur dari kejauhan sangat kuat. Oleh karena itu, guntur ini kekuatan juga membuatnya tampak ganas dan sangat kesakitan, dan tubuhnya, yang sebanding dengan binatang suci, terus-menerus retak. Darah menetes, jatuh ke formasi, dan langsung dimusnahkan ke dalam ketiadaan oleh guntur dan kilat. Meskipun itu menyakitkan, itu bukan apa-apa. Diperoleh. Di bawah ini, aura Lin Yan menjadi lebih kuat. Pil Semisein, yang telah lama terdiam selama periode ini, juga menjadi lebih mempesona. Kemudian kekuatan guntur dan kilat berkumpul di tubuh Lin Yan, fisik Lin Yan juga luar biasa. Namun, Lin Yan telah menekannya. Malam ini, dia tidak hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Lebih penting lagi, dia ingin menyerang tubuh ilahi roh guntur. Dia sudah memiliki 2 tubuh dewa. Tapi Lin Yan masih belum puas. Jika Anda ingin berkultivasi menjadi tubuh reinkarnasi, 2 tubuh dewa jelas tidak cukup. Tubuh guntur adalah salah satu dari 10 tubuh fisik teratas, dan kekuatan guntur adalah salah satu yang teratas 10 kekuatan paling kuat di dunia. Oleh karena itu, Lin Yan pasti akan menerobos fisik ini menjadi tubuh dewa. Gemuruh. Di bawah guntur langit, kekuatan guntur dalam formasi suci pengumpulan guntur juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan. Formasi suci pengumpulan guntur meraung lagi, dan kekuatan guntur sangat ganas dan ganas. Di dalamnya, bahkan Moyu, yang berada di alam suci, mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dari tubuh yang begitu marah. Namun, terlihat jarak di antara alisnya terentang. Bahkan ada senyuman di sudut mulutnya. Semakin kuat guntur dan kilatnya, semakin bermanfaat bagi budidayanya. Oleh karena itu, dia mendorong teknik budidayanya hingga batasnya, dan pusaran tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Di dalam pusaran itu terdapat kekuatan guntur yang paling murni. Dia membukanya dan menyedotnya, dan sejumlah kecil kekuatan guntur murni diserap ke dalam tubuhnya. Guntur tiba-tiba meraung di dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Namun, dia menekannya dengan keras dan kemudian langsung menyerapnya ke dalam ramuan suci. Saat dia terus berlatih seperti ini, kekuatan ramuan sucinya menjadi lebih terkonsentrasi. Akhirnya, setelah 2 jam, momentumnya tiba-tiba berubah. Hal ini juga menyebabkan guntur dan kilat di sekitarnya langsung terguncang. Kemudian dia membuka matanya dan menembakkan 2 sambaran petir, langsung menghancurkan penggilingan batu besar di depannya. Ketika dia membuka mulut dan meludah, dia memuntahkan sambaran petir. Petir ini juga memotong sebuah batu besar. Memanggil. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melompat dan meninggalkan formasi.
Ia telah mencapai batas kultivasinya. Jika ia terus berkultivasi, ia dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Lagi pula, guntur itu terlalu kuat. Hingga saat ini, meridian dan organ dalam tubuhnya semuanya terasa sakit. Liontin penyimpanan batu giok di tubuhnya bersinar terang. Dia mengeluarkan ramuan dan menelannya. Rasa sakitnya hanya sedikit mereda. Saint Master Realm telah selesai. Kemudian kegembiraan di sudut mulutnya muncul. Sebelum datang ke ibu kota kekaisaran, dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia bisa mencapai keadaan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Lin Yanlah yang membuatnya penuh harapan untuk berkultivasi lagi. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba terkejut. Lin Yan sebenarnya masih dalam formasi itu. Dia adalah seorang kultivator Holy Lord, dan sekarang dia tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat. Lin Yan, yang baru setengah langkah menjadi orang suci, masih mendukung. Ledakan, suara guntur terdengar dan membombardir tubuh Lin Yan lagi. Hal ini juga menyebabkan tubuh Lin Yan retak dengan lebih banyak noda darah. Jejak darahnya sangat mengejutkan. Bahkan Mo Yu pun terkejut. Jenius macam apa, orang kuat macam apa, dia baru saja mencapainya dengan menanggung batas yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa selangkah demi selangkah, kan? Mo Yu menghela nafas dalam hati. Dunia luar mengatakan bahwa Lin Yan luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa Lin Yan dapat menyerap kekuatan spiritual dan meningkatkan kondisinya saat tidur. Tapi hanya dengan melihatnya dengan matanya sendiri barulah Mo Yu tahu betapa tekadnya pemuda ini. Dia sekali lagi mengingat kata-kata yang diucapkan Lin Yan kepadanya ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Perjalanan kultivasi bergantung pada ketekunan. Hanya mereka yang memiliki ketekunan yang kuat yang dapat mencapai puncak. Sekarang semua ini tercermin pada pemuda ini. Cek cek cek. Di bawah retakan seperti itu, jejak kekuatan guntur terus meresap ke dalam tubuh Lin Yan, membuat momentum Lin Yan semakin tenang. Pada saat ini, Lin Yan juga mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Saat ini, dia tidak berhenti. Beberapa pil langsung ditelan oleh Lin Yan, luka di tubuhnya juga terus pulih. Setelah mencapai kondisi ini, guntur dan kilat ini tidak berpengaruh pada peningkatan kondisinya. Dia sudah familiar dengan kekuatan semacam ini. Tapi ketika itu jatuh ke mata Mo Yu, itu bahkan lebih mengejutkan. Seberapa mengerikan yang dicapai tubuh fisik anak ini. Dia adalah seorang suci, dan dia baru berada dalam formasi selama 2 jam. Meskipun Lin Yan terluka parah sekarang, dia mampu bertahan. Meski tidak sebaik Mo Yu. Tapi tubuh fisik ini pasti setara dengan seorang kultivator di alam Raja Suci, bukan? Kuat secara fisik bukan berarti kuat. Namun dapat meningkatkan kemampuan pertahanan. Saat melawan seseorang, rasanya seperti memiliki baju besi tambahan di tubuh Anda. Berdengung. Ketika Mo Yu melihat lagi, kekuatan jiwa Lin Yan muncul. Kekuatan jiwa ini terus-menerus diledakkan di bawah formasi pengumpulan Roh Kudus. Kulit Lin Yan juga menjadi pucat. Tapi dia mengembun lagi. Terpesona lagi. Semuanya terus-menerus ditempa seperti ini. Bagaimana kultivator biasa bisa menahan rasa sakit seperti itu saat mengolah kekuatan jiwa? Mo Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika dia mengolah kekuatan jiwa, dia tidak akan berani melakukan ini. Guntur dan kilat melemahkan kekuatan jiwa. Jika Anda tidak hati-hati, kekuatan jiwa Anda akan hancur, dan bahkan jiwa Anda akan hancur. Ketika seorang kultivator kehilangan jiwanya, itu berarti kematian. Bahkan mereka yang ahli dalam seni dan berani tidak akan melakukan ini. Karena itu terlalu menyakitkan.
Perasaan kekuatan jiwanya hancur berkeping-keping membuat Mo Yu gemetar hanya dengan memikirkannya. Namun inilah keseharian pemuda di hadapannya. Berdengung. Setelah Mo Yu menonton selama 1 jam, suara mendengung terdengar, dan sinar cahaya keempat muncul di pil jiwa setengah suci Lin Yan. Dia benar-benar memadatkan 4 bulan jiwa. Bahkan Yin Seng dan yang lainnya juga memadatkan pil jiwa semi suci. Tapi hanya ada beberapa bintang jiwa di atasnya. Bahkan jika Mo Yu begitu kuat, yang dia kental adalah pil jiwa suci yang asli. Tapi hanya ada 8 bintang jiwa. Sebagai perbandingan, Mo Yu merasa sedikit malu. Pada saat ini, Lin Yan tidak lagi marah pada mata suci. Mata sucinya sudah sangat kuat, tetapi tingkat kekuatan ini masih terlalu lemah untuk melemahkan mata suci. Namun, Lin Yan tidak menarik diri dari kondisi kultivasinya. Sebaliknya, dia berteriak keras. Untuk sesaat, semua energi spiritual di seluruh formasi berkumpul dan berubah menjadi pusaran air besar. Pusaran ini 2 kali lebih besar dari pusaran guntur yang baru saja dilihat Mo Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Mo Yu terkejut saat dia menatap wajah tegas Lin Yan yang seperti pisau. Ledakan. Kemudian guntur dan kilat menderu di pusaran, dan Lin Yan langsung menyerap semua kekuatan guntur seperti ikan paus yang menelannya. Pandu itu 2 kali lebih kuat dari saat Mo Yu berlatih. Ini, beraninya seorang kultivator di alam suci setengah langkah berani melakukan ini. Bagaimana budidaya ini? Ini jelas mempertaruhkan nyawa Anda. Namun, Mo Yu tidak menghentikannya, tapi memperhatikan dengan tenang. Dia tahu bahwa Lin Yan tidak berusaha meningkatkan kekuatannya, mungkin ada tujuan lain, bukan? Lagi pula, meski pemuda di hadapannya sering menganiaya dirinya sendiri, ia tidak akan pernah bunuh diri. Ledakan. Tapi Mo Yu masih mengerutkan kening. Setelah kekuatan guntur ini memasuki tubuh Lin Yan menjadi 3 kali lebih gemuk dari sebelumnya. Tanda seru. Benar. Version H. Kekuatan petir itu sebenarnya ingin segera keluar. Ini adalah awal dari ledakan tubuh. Untuk sesaat, Mo Yu sangat terkejut. Dia menatap Lin Yan, tidak berani berkedip. Jika Lin Yan benar-benar tidak bisa menekan kekuatan ini, dia harus meledakkan kekuatan ini dari Lin Yan sebelum Lin Yan meledak. Tubuh Yan. Ledakan. Saat ini, tubuh Lin Yan bertambah besar lagi. Pikiran Lin Yan terfokus untuk menekan kekuatan ini, dan dia ingin menggunakan kekuatan guntur ini untuk menerobos belenggu fisiknya. Dentur. Satu demi satu suara terdengar di malam hari. Pakaian Lin Yan terkoyak dan langsung berubah menjadi abu. Otot-otot yang kuat juga mengalami beberapa retakan pada kondisi ini. Tidak, ekspresi Mo Yu berubah drastis. Jika dia tidak mengambil tindakan, Lin Yan mungkin akan benar-benar meledak. 8 Lihat bab resminya, Veta Garkek. Booming di festival. Namun saat ini, suara mendengung terdengar. Di tubuh Lin Yan, tulang dewa bersinar terang. Tulang dewa sangat jernih dan membawa aura yang luar biasa. Ini seperti pedang. Pedang yang dapat menekan langit dan bumi serta memotong langit. Kekuatan pedang itu tiba-tiba meledak, dan menghantam kekuatan petir dengan keras. Berdengung. Tak hanya itu, kekuatan bintang juga terpancar dari tubuh Lin Yan. Meskipun kecemerlangan bintang ini sangat redup, ia mengandung salah satu kekuatan paling murni di dunia. Ledakan. Kemudian, berbagai kekuatan seperti kekuatan angin, api, kabut, dan roh jahat berkumpul dan berubah menjadi satu, juga bergegas menuju kekuatan petir tersebut. Ketika orang biasa membangkitkan satu fisik, dia sudah luar biasa. Di dunia, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa membangkitkan 2 fisik.
Dia bagus. Fisik ini sepertinya gratis. Setelah membangkitkan satu tipe, dia bisa membangunkan yang lain. Mo Yu juga menghela nafas. Tapi dia juga percaya kalau hanya orang jenius yang bisa menjadi orang kuat, bukan? Di bawah penindasan kekuatan ini, aura Lin Yan menjadi tenang. Tubuh yang retak juga terus sembuh. Kekuatan guntur yang dahsyat juga terkonsentrasi pada satu titik dalam sekejap. Bang! Kemudian kekuatan ini, di bawah operasi Lin Yan, mengalir menuju organ dalam dan 8 meridian di tubuh. Suara-suara itu juga mulai terdengar. Akhirnya, pada saat dupa, aku meraung. Kekuatan guntur di tubuh Lin Yan tiba-tiba keluar. Aura Lin Yan juga menjadi misterius dan kuat. Di antara lambaian tangannya, kekuatan guntur bersinar seperti pedang yang menembus langit. Saat dia membuka matanya, guntur dan kilat keluar, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Fisik ilahi roh guntur, anak ini benar-benar telah menembus belenggu fisiknya dan mencapai titik ini. Mo Yu menghela nafas lagi. Dia sangat ingin tahu tentang keterampilan apa yang dipraktikkan Lin Yan. Ini sangat luar biasa. Belenggu fisik merupakan pembatas antara langit dan bumi yang sulit ditembus. Misalnya, jika Anda sudah mencapai kesuksesan kecil di tubuh suci, langkah selanjutnya adalah menerobos ke Daceng. Namun selalu ada beberapa orang yang memiliki penampilan tidak wajar. Anda harus melewati Dharma Ekaristi Kudus dan langsung pergi dari Ekaristi kecil untuk mencapai puncak Ekaristi. Jika bisa, berarti menerobos batasan fisik. Namun ada begitu banyak kultivator di dunia. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Terkadang, Mo Yu tidak percaya hal itu benar. Tapi hari ini, dia bertemu sepenuhnya. Dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Yan melompat langsung dari tubuh suci ke tubuh dewa. Hal ini tidak hanya membutuhkan peluang dan kekuatan yang kuat, tetapi juga ketekunan dan kepercayaan diri. Tentu saja, dibutuhkan keterampilan yang lebih mengejutkan lagi. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan Lin Yan luar biasa, Mo Yu tidak tahu. Biarpun dia mendapat keterampilan seperti itu, dia mungkin tidak bisa mempraktikkannya, bukan? Menyaksikan proses kultivasi Lin Yan dengan matanya sendiri, hatinya bergetar hanya dengan melihatnya, apalagi berlatih. Saya khawatir hanya orang aneh seperti Lin Yan yang berani melakukan ini, bukan? Latihan sehari-hari merugikan diri sendiri. Ini bahkan lebih mengancam nyawa. Jika ada yang kurang bagus, ini adalah akhir dari menghilangnya asap. Panggilan. Pada saat ini, Lin Yan menghela napas dan berdiri. Uji Suanyu berkedip, dan satu set pakaian jatuh ke tubuh Lin Yan. 3 tubuh dewa, setengah langkah untuk menjadi orang suci, dan tulang dewa. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani menantangmu, kan? Mo Yu berkata sambil sedikit tersenyum. Awalnya, dia sedikit khawatir tentang Lin Yan. Namun kini, ekspresi khawatir itu telah hilang sama sekali. Siapa yang bisa bersaing dengan pemuda seperti itu? Apakah peraturan untuk pertarungan jenius ini sudah diputuskan? Lin Yan bertanya. Belum. Aturan setiap pertarungan jenius berbeda, tapi tidak ada keraguan bahwa kemenangan bergantung pada kekuatan, kata Mo Yu. Pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman selalu menarik banyak perhatian. Dan aturan-aturan ini dirumuskan oleh kekuatan di belakang 4 halaman. Dan itu juga sangat adil. Jadi Mo Yu tidak mengkhawatirkan hal ini. Masih ada 3 hari. Selanjutnya, saya akan benar-benar akrab dengan kekuatan ini. Saat itu, akan ada pertempuran sengit. Kata Lin Yan. Tentu saja pertarungan sengit ini tidak mengacu pada pertarungan antar jenius Kui.
tapi pertarungan dengan keluarga kerajaan. Lin Yan bahkan tidak menyadari pertarungan antara Tian Kui hari itu. Sama seperti ini, 2 hari berlalu dengan tenang. Malam ini adalah malam terakhir sebelum pertarungan antara para pemimpin jenius dari 4 halaman. Pada saat ini, di Fuyuan, seberkas cahaya naik ke langit lagi, dan kemudian terdengar suara air mengalir. Di bawah suara ini, banyak orang mengerutkan kening. Suara ini membuat mereka merasa seperti berada di sungai. Wow, namun kemudian, suaranya menjadi lebih kuat. Seperti banjir yang mengamuk. Hal ini mengejutkan banyak orang. Fenomena aneh di langit dan bumi. Ini adalah tanda kebangkitan fisik. Tidak, di Fuyuan kita, tidak ada seorang pun yang membangunkan kondisi fisiknya sekarang. Mereka yang seharusnya terbangun sudah terbangun. Mungkinkah seseorang telah membuat terobosan dalam kebugaran fisik? Dalam banyak kasus, ketika orang menghela nafas, mereka melihat sesosok tubuh muncul. Wajahnya dingin, matanya berbinar karena tekad. Saat dia berjalan, gelombang air terdengar di bawah kakinya, seperti air yang jatuh dari langit, yang sangat mengejutkan. Din, gadis itu berjalan ke depan, melihat sosok itu, dan segera berkata, "Selamat, kamu telah menembus belenggu fisikmu, dan telah menerobos dari tubuh suci roh air ke tubuh dewa roh air." Yu Ming juga kagum dengan gadis ini. Dia secara alami tahu bahwa Yun Mengrou luar biasa. Tapi saya tidak pernah menyangka Yun Mengrou bisa melakukan ini. Besok adalah pertarungan untuk para jenius terbaik dari 4 halaman. Saya baru saja memblokir nafas terobosan Anda. Meskipun siswa lain tahu bahwa seseorang telah membuat terobosan, mereka tidak tahu siapa itu, kata Yu Ming. Kemudian dia tersenyum, oleh karena itu, aku ingin kamu membuat gebrakan dalam pertempuran para jenius terbaik dari 4 halaman besok. Dan kamu harus tahu tujuan pelatihanku, kan? Setelah Yu Ming selesai berbicara, Yun Mengrou mengangguk dan berkata, "Din, tolong jangan khawatir, anak terlantar itu akan datang besok, kan? Saya akan menunjukkan kekuatan Yun Mengrou saya di depan dia dan keluarganya. Pada saat itu, saya akan membiarkannya saya malu dan memberitahu dia bahwa saya, Yun Mengrou, adalah putri surga yang benar-benar bangga. Dan dia hanya sia-sia sekarang." Suara Yun Mengrou dingin, seperti pedang es di musim dingin. Sebagai tanggapan, Yu Ming mengangguk puas. Dengan gadis itu di sini, Lin Yan dan keluarga Lin pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar di ruangan itu. Lin Yan, kamu pernah mempermalukan Yun Mengrou di kompetisi alkemis. Besok, dia akan memenangkan kejuaraan dalam pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman. Ini mungkin akan menghilangkan kebenciannya lebih dari membunuhmu. Senyum di sudut mulut Yu Ming bahkan lebih kuat.